Pagi guys, berjumpa di podcast Turut. Kali ini kita posisi di kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kita lagi keliling-keliling Pulau Jawa dulu. Oke guys, kita akan ngobrolin tentang apa ya? Lalu minum dulu. Amri siap belum? Iya belum. Nggak tenang amat hidupnya. Oke, bagaimana hidup supaya tenang? Lagi nggak tenang banget. Jawab. Minum aku. Udah itu. Ayo mulai. Mulai dulu. Hitung 1, 2, 3. Ki, belum mulai Ki. Udah mulai dari tadi guys. Buru. Jawab itu bagaimana supaya hidup kita tenang. Ya. Hidup tenang itu kalau kita menaruh otak kita di dalam suatu box di refrigerator, di kulkas, itu akan tenang hidup kita. Kalau kita sudah meletakkan otak kita di dalam satu box itu, begitu hiduplah dengan tenang. Saya sudah ikhlas. Itu cara untuk agar hidup tenang. Tapi kalau ya lebih bagus lagi ya banyakin tidur lah, lebih tepatnya. Waduh. Tidur Tidur. Tidur hidup tuh ada tanggung jawab banyak guys. Ada butuh materi, membimbing keluarga. Saya mau minum obat. Itu maksudnya Mau tidur. minum cuman tutupnya doang. Tidur kalau nggak punya hepeng, punya fulus, punya duit, membiang juga otak. Ya mau fulus mau enggak kan ya nggak apa-apa kan, namanya juga tinggal perawatan. Pakai tangan dan badan kan, pakai hand body ya fulus lah. Mengkilap ya, apalagi tambahin oli. Aduh, mengkilap banget. Jawabannya kurang apa ya? Meyakinkan. Hidup supaya tenang gitu kan. Ini kan Ya. berangkat dari tadi kita gedebrak kayak nggak tenang banget Nggak gitu loh. tenang ya. Itulah hidup. Yang serius ini Iya. ditonton oleh jutaan Ya itulah hidup, emang hidup Kulit seperti podcast. itu. Hidup tuh dakduk. Hidup. Udang hidup. supaya tenang. Tenang. Wah, nggak hidup dia. Wah, udah nggak uget-uget, nggak hidup. Gini aja, guys. Kalau udah nggak uget-uget. Tidur, banyak duit, ya kan? Hmm. Bisa ngurus keluarga, Ya. anak, segala istri, apalagi gitu kan. Mm-mm. Terus lingkungan, bangsa, negara, mungkin begitu lah yang dimaksud. Ya. Oke lah, ambil aja jawabannya sendiri. Yang kedua, ini menyangkut lingkungan, ya kan? Kita kan hidup di Indonesia, ya kan? Ini kan banyak orang Dulu nggak, lah, haus. ya banyak orang nggak memperhatikan, ya kan? Bahwa kenyataannya ini kita hidup ini perlu, manusianya perlu, tumbuhannya perlu, ya kan? Hewannya perlu, tapi kenyataannya sekarang kayaknya manusianya doang, tumbuhannya dibabat-babat di mana-mana. Jadilah yang namanya suhu udara ini kurang baik. Bagaimana tuh tanggapan saya? Ada turu. Kena Semarang mau cek Adnan. Pertanyaannya apa tadi? Nggak ada ulang-ulang waktu map. Hidup, masa hidup tenang terus kenapa? Wes kejawab mau. Nah, ini dia ngomong mau tuh maksudnya bukannya kepengen, maksudnya di Jawa Tengah, di Semarang. Ya tadi hidup tenang kan. Hidup tenang. Kita bergeser ke lingkungan. Kita hidup di Indonesia tuh begini, kayak pada cuek bebek gitu loh. Sementara lingkungan itu nggak karuan. Sekarang contohnya aja udara yang nggak pernah kita pikirkan, napas kita nggak pernah syukuri. Kualitas udara di Indonesia kayak restoratif, kurang baik. Bagaimana menurut Anda? Tuh. Ada suku yang memang ingin menguasai dunia dari menjual yang gratis. Suku cukup banyak di Indonesia. Nah, salah Suku apa, satunya Bro? dia jualan angin. Lah isi lain. Nah itu
lain isi lain. Nah, dia angin yang gratis dijual lumayan 2.000, 5.000. Nah, itu ingin menguasai dunia nih bentar lagi nih. Harus hati-hati. Kalau mengenai lingkungan yang memang udaranya sudah tidak bersih, itulah mengapa kita masih kadang menggunakan masker gitu. Maksudnya tuh ini kan masalahnya udara Udara baik. udara kurang baik. Cara mengatasinya masalah kuwi lho. Ya kita di bawah supaya masalah udara tuh di atas. Jadi kalau kita jalannya agak nunduk gini kan itu kan hidung tuh kenapa ada di bawah tuh begitu tuh. Itu supaya udara kita mengatasi udara gitu. Jadi udara yang dari bawah, dari nyedotnya bukan dari atas. Itu kan udah suatu teks dalam mengatasi udara yang kurang baik gitu. Ya nggak apa-apa hidungnya ke sini, ya udah itu udah mengatasi. Iya, iya. Udaranya di atas tetap. Guys, Kalau ada orang Batak ya. iyain aja guys daripada bonyok. Nah, Ya jawabannya kurang pas mulu gitu loh. ya makanya punya pertanyaan itu sebenarnya sudah menjadi jawaban. Iya, kalau orang berpikir ya. Ya dari pertanyaan itu ya tanya kepada diri sendiri sebenarnya yang paling tepat. Itu kan tanyakan Ebit GAD aja nanyanya sama rumput. Yang bergoyang lagi. Lah, Apa maksudnya? iya mungkin dia mencari kan. Zaman dulu mungkin belum ada YouTube ya kan. Kuda yang mana? Nah, ngeliatnya kuda yang mana? Nah, ngeliatnya dia rumput gitu ya. Itu kan ekspresi orang yang bebas apalagi dalam kesenian. Iya, sesuatu yang indah walaupun itu sederhana itulah dijadikan suatu keistimewaan. Makanya kalau ada orang yang mengidam-idamkan sesuatu yang harus mewah, harus yang kelihatannya bagus, ternyata orang seni itu malah lebih menyukai hal-hal yang sederhana itu bisa menjadi bernilai. Itulah bedanya seniman dengan seorang yang materialistik gitu. Gargar biasa ya. Nah, itu juga suatu jawaban dari suatu kegatelan yang harus direspon. Galau. Begitu ya jawabannya ya. Nah, Bukan kan kualitas udara tadi ya pertanyaannya ya. Bukannya apalah udara kan dari oksigen ya, oksigen dari pepohonan. pohon. Menanam pohon, penghijauan gitu. Enggak. Itu adalah suatu sumber kehidupan. Supaya orang itu yang berada di pohon itu akan nyaman, teduh, dan mempunyai oksigen yang baik. Masalahnya di perkotaan itu ada suatu lagu. Oke. Apa lagu? Manusia berkembang menurut perkembangan zaman yang ada. Teknologi di sana sini sudah semakin banyak kemajuan. Pohon-pohon yang hijau kini telah berubah menjadi batu. Kurasa kini manusia tak pernah lagi peduli akan alamnya. Hei, dia adalah pusaka sejuta umat manusia yang ada di seluruh dunia. Orang yang mampu menanami pohon itu artinya dia peduli kepada bangsanya. Tepuk tangan dong buat yang udah Yang nanam pohon. yang nggak ada kerjaan. Tepuk tangan. Ya kalau sibuk kan nggak mungkin. Tepuk tangan. Susah. Saya kan nggak mau nyusahin. Tepuk tangan buat yang nggak punya kerjaan yang lagi iseng. Jadi pentingnya suatu pohon itu. Nah makanya kalau Indonesia, Jakarta dinobatkan sebagai kota yang terpanas, terhot, ya kan? Jakarta. Iya Ini Semarang loh. itu bagus. Semarang nggak adem-adem. Nah itu Semarang. Mungkin karena di Semarang ini masih memikirkan adanya makhluk pendamping dari manusia yaitu pohon. Bayangkan kalau manusia tidak didampingi dengan pohon, harusnya kan satu manusia satu pohon dong. Tapi bukan kangkung. Ya. Walaupun Kangkung itu sayur guys. Nah, tapi kalau pohon dia akan untuk generasi. Menghasilkan oksigen. Betul. Iya. Berarti jawabannya ya itu pohon penting. Pohon itu penting. Harus
satu manusia berhadapan dengan satu pohon. Satu Mungkin pohon. di Semarang ini masih Tapi bagus. pernah baca ini kan, baca buku saya Mm-mm. sejarah ya. Ya. Dulu Mm-mm. Kanjeng Nabi Muhammad katanya tuh berikrar tuh, jangan pernah ada yang pernah nebang pohon. Di Timur Tengah ada pohon. Ya itu kan katanya. Oh katanya. Itu ada hadisnya apa gimana? Enggak, saya pernah baca doang, nggak mau Pernah pas aku baca. takut Sumber-sumbernya iya memang digeser-geser. agama Baca doang, itu baca doang. Tapi kan menjadi ya. walaupun baca kan kebaikan gitu maksudnya. Ya. Kita selalu percaya bahwa kebaikan itu ada Hmm. di dalam ajaran apapun. Hmm. Ya. Dan memang menanam pohon itu ada suatu sejarahnya. Hmm. Bagaimana Tuhannya umat ya, Bodhidharma itu kan ada di pohon. Pohon itu sebagai sumber untuk bertapa juga kan buat orang-orang, karena ya sumber juga gaharu, apalagi gaharu juga sering dipakai untuk umat-umat Nasrani, Kristen itu untuk menjadikan simbol itu pohon surga Kayak gitu. Ya, dan beberapa simbol-simbol lah yang memakai pohon-pohon itu kan memang mengartikan bahwa itu kehidupan. Itulah arti pentingnya dari pohon. Ini sakral juga seringkali di umat-umat apa di masyarakat kejawen atau Jawa-Jawa itu memberikan sesajen untuk pohon besar. Itu suatu bentuk penganugeraan. Apabila hal itu dipraktekkan pada saat modern ini ya tentu tidak ada penebangan pohon, dan apa yang terjadi di IKN ya pohon-pohon ditebangin ya itu sebenarnya yang putih-putih kak. iya Oh iya. loh. Orang ngerti Kalimantan Nah, berubah. di YouTube banyak kok di Itu cek. kadang Iya, kebenaran edit, itu edit. ada di tangan kita. Lihat kalau memang itu sumber beritanya dari media yang ya tinggal pilih aja, kan ada media yang cuman satu aja, dari sisi yang satu saja ya. Nggak kredibel. Ya artinya kita sendirilah yang bisa mencerna ini benar apa kagak gitu. Cerdas juga kan Nggak terpercaya. masyarakat. Ya masyarakat kan cerdas. Oh ya, masyarakat tercerdas. Iya, tinggal pilih ini benar Kayak apa mertua kagak. saya udah ngomong kalau berita namanya berita ya lah Ya, iya, namanya namanya juga berita. berita. Kalau berita Orang cuma tuh loh. berita cuman baik aja bosen. Berita yang buruk aja bosen. Nah, cuma kan berita yang bagusnya ya kita cari dong. Ada yang baik juga, cari juga yang buruknya apa. Ya, Apa ini? namanya semua instansi di pemerintah saja. Tidak ada yang baik semua kan begitu. Apalagi ya tinggal kita saja ya, anggap saja itu Apa wajar. ini permasalahannya? Indonesia itu kebanyakan orang. Ya justru bagus. Waduh, Loh, di dunia sana, di luar sana ada penduduknya itu malah sedikit, kekurangan. Membutuhkan karena apa? Diisi oleh anak-anak muda yang tidak ingin berkeluarga, atau diisi oleh orang-orang tua yang merasa nyaman di situ. Dia tidak mau ada, dan peraturan yang tidak mau ada orang asing situ. oke lah. Akhirnya menjadi negara yang sepi. Ya lah, paham lah. Waktu udah siang, mending kita cek dan dicek aja ada pohon nggak di Semarang. Gitu kan? Pasti Ya udah lah. ada. Nah, makanya harusnya kota itu didampingi dengan pepohonan. Nah, seperti yang di New York City itu. Saya pernah ke sana tuh atau dulu. New York City, Kalimantan, Bukan. Di Amerika. New York City itu ada yang namanya Central Park. Central Park apa? Central itu tengah-tengah. Park itu bapak-bapak. Jadi, Pak, halo Pak. Itu sebenarnya nggak boleh kita ngomong Enggak. Pak di sana, nggak boleh. Pak, Ada. halo Pak. Itu Ada bangunan kota, Heeh. ada pepohonan hutan itu kan. harusnya berdampingan. seperti itu. Cuman Oke. ada proyek-proyek juga di Malaysia yang namanya Forest City. Itu Malaysia. gagal di mana Malaysia. kotanya itu ditanami pohon, Hmm. tapi gagal menjadi proyek yang mangkrak. Boleh dicek di YouTube tuh. Forest Itu City di Malaysia. Ya memang kan kebenaran ada di genggaman. Kita tinggal pilih. Tapi kita mana. sebagai generasi muda ya kan harus berpikir kritis. Gemoy ya, generasi muda dan amoy. Ya, kita harus Iya. berpikir kritis bahwa ke depan ini harus banyakin Banyakin timbangan. pohon. Oh, pohon. Ada, Ya, makin ada bagus. orang Hah? bijak dan cerdas pandai ya, ngomong gini. Hmm. Lebih baik menyesal menanam daripada menyesal tidak menanam. Tuh, bagus kan? Itu bahasa bagus itu. Hmm. Tetapi kan Harus tanam. dilemparkan lagi kepada yang bertanya, menanam belum? Belum. Ya gimana orang cuman Kalau saya nggak tuh, punya di rumah saya tuh ada nanam. pohon Nah, banyak buku ya, saya kan tanam. soalnya
pitik aja, pitik ayam aja Ya. notol apa matok itu tumbuhan sama Ya. lain itu ayam. Oh sembelih. Ya, ada kata dan ada benda. Kalau memang tadi menanyakan bahwa kita harus menanam, saya tanya lagi, udah nanam belum? Sudah. Nah itu ada Udah kata nanam. dan ada bendanya. Nah kenapa di Jakarta sendiri panas ya, karena ada kata tapi nggak ada bendanya. Kenapa ya? Lah pondok kelapa, mana kelapanya? Iya ya. Kebun sirih, lah mana sirihnya? Penjeruk. Kebun jeruk mana jeruk? Iya ya. Lah kata bendanya mana gitu. Coba kalau semua Jakarta tuh kebun semua, walah. Bukan, jadi kan perpaduan enak. Kayak hidup Jakarta rumah udah begini-begini gimana? Lah, semua itu dengan teknologi. Oh iya. Israel, Oke benar. lo Israel nanam di gedung nggak majalah. Oh iya. Masalah. Yang masalah udah ganti. Udah di Jepang juga sama. Jangan ya di informasi yang saat ini berkembang itu tidak kurang, nggak usah lah kita saya studi banding lah, nggak usah studi banding, di handphone ada jebret Zaman sekarang. bikin cara Tinggal menanam klik tuh. pohon ya. Di gedung ini ditanamin pohon juga bisa, di atas kasih pohon beringin, pohon yang trem besi, enak, nggak majalah, tinggal taruh situ, taruh trem besi. Kalau di sekolahan biar enak kasih yang pohon ceri itu biar pada ngerambat Anggur. Ya di sekolahan ditanamin buah, tanamin ini juga hijau juga enak. Nggak ada namanya membatasi penghijauan tuh nggak ada. Nggak ada. Tinggal kita masyarakat yang aktif, pecinta hijau kan bisa. Seperti Oke dah kalau begitu. Terima kasih jawabannya ya. Ya, Siapa sama-sama. namanya? Siapa namanya? Saya Pablo Kalimalang. Pablo Kalimalang. Oke guys, nonton terus podcast. Begini pembicaraan pagi-pagi ya. Apa tadi? Hidup tenang, terus menyikapi cuaca sing udaranya kurang apik. Biar seger banget sih, suara seger. Ya kudu suarakan lah, terus dilakukan. Oke guys, ambil baiknya, buang buruknya. Wassalam. Thank you. Sit down, baby.